teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai antihipertensi dan diuretik. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu antihipertensi. Antihipertensi adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengobati hipertensi. Antihipertensi juga diberikan pada individu yang memiliki resiko tinggi untuk terjadinya penyakit kardiovaskular dan mereka yang beresiko terkena stroke maupun myocard infarct. Pada dasarnya, pengobatan dengan antihipertensi itu penting agar pasien dapat mencapai tekanan darah yang dianjurkan. Level tekanan darah yang diharapkan pada pasien hipertensi yang tidak disertai komplikasi adalah 140/90 mmHg atau lebih, sedangkan pada pasien mengalami insiden kerusakan organ akhir atau kondisi seperti diabetes, level tekanan darah yang diharapkan adalah 130/90 mmHg. Dan pada pasien proteinuria diharapkan tekanan darah di bawah 150/75 mmHg. Adapun tujuan pemberian antihipertensi, yakni yang pertama, mengurangi insiden gagal jantung dan mencegah manifestasi yang muncul akibat gagal jantung. Yang kedua, mencegah hipertensi yang akan tumbuh menjadi komplikasi yang lebih parah dan mencegah komplikasi yang lebih parah lagi bila sudah ada. Yang ketiga, mengurangi insiden serangan cerebrovaskular dan akutnya pada pasien yang sudah terkena serangan cerebrovaskular. Yang keempat, mengurangi mortalitas fetal dan perinatal yang diasosiasikan dengan hipertensi maternal. Diuretik merupakan agen yang mampu meningkatkan volume urin melalui kerja pada epitel tubulus ginjal. Diuretik digunakan sebagai terapi penyakit hipertensi, gagal jantung kongestif, edama paru, serta gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Mekanisme kerja dari diuretik. Diuretik menurunkan tekanan darah dengan menghancurkan garam yang tersimpan di alam tubuh. Pengaruhnya ada dua tahap, yaitu 1. Pengurangan dari volume darah total dan curah jantung yang menyebabkan meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer. 2. Ketika curah jantung kembali ke ambang normal, resistensi pembuluh darah perifer juga berkurang. Contohnya yaitu antihipertensi dari golongan ini adalah bumetanide, furosemide, hidroklorotiazide, triameteren, amiloride, klorotiazide, chlorateldion. Berdasarkan jurnal dari Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap tentang gambaran penggunaan obat antihipertensi pada pasien hemodialisa dirawat jalan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap periode Oktober-Desember 2018 oleh Nur Hikmah. Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian survei analitik dengan pendekatan case control, yaitu penelitian survei analitik yang mempelajari mengenai faktor resiko suatu penyakit dan mengidentifikasi penyebabnya saat ini. Prosedur kerja. Yang pertama, percobaan antihipertensi, yaitu mencit dibagi menjadi 8 kelompok. Tiap mencit diinduksi dengan adrenalin secara peroral. Setelah 30 menit, mencit pertama diberi NaCMC 1% secara peroral. Mencit kedua diberi propanol. Mencit ketiga diberi klonidin secara peroral. Dan mencit keempat diberi infusa kumis kucing secara peroral. Lalu amati telinga mencit pada menit ke-15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Yang kedua, percobaan diuretika, yaitu mencit dibagi menjadi 3 kelompok. Mencit pertama diberi HCT secara peroral, mencit kedua diberi furosemide secara peroral, dan mencit ketiga diberi spironolakton
Lalu, hitung volume urin mencit pada menit ke 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Yang ketiga, pengukuran tekanan darah manusia, yaitu dibentuk 6 kelompok orang, diukur tekanan darah awal dengan tensimeter. Probandus pertama minum kopi, probandus kedua minum coffee mix, probandus ketiga minum susu beruang, probandus keempat minum extra jos, probandus kelima makan soto, dan probandus keenam makan konro. Setelah 60 menit kemudian tekanan darah tiap probandus diukur kembali. Berikut adalah pembahasannya. Terapi penggunaan kombinasi 3 obat yang digunakan yaitu CCB atau calcium channel blockers, ARB atau angiotensin receptor blocker, dan diuretik sebanyak 12 pasien yaitu 15,38%. Dapat dilihat bahwa kombinasi 3 obat ini adalah urutan kedua kombinasi yang sering digunakan setelah kombinasi antara calcium channel blockers dan diuretik. Hasil penelitian lain yang sejalan dilakukan oleh Muti pada tahun 2012, diperoleh hasil yang sesuai jumlah kombinasi 2 obat penggunaannya terbanyak yaitu 35,54% dan kombinasi 3 obat terbanyak kedua yaitu 26,64%. Calcium channel blockers dan angiotensin receptor blocker bekerja dengan meningkatkan kerja salah satu obat, kemudian dikombinasikan diuretik untuk mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh sehingga mengurangi beban jantung memompanya aliran darah. Alat dan bahan: yang pertama air suli, yang kedua aqua pro injection, yang ketiga NaCmC 1%, yang keempat alkohol 96%, yang kelima kapas, yang keenam spot oral, yang ketujuh spot injeksi, yang kedelapan hidroklortiazid, yang kesembilan propanol HCl, yang ke-10 furosemid, yang ke-11 spironolakton, yang ke-12 klonidin, yang ke-13 kumis kucing. Adapun hasil dari tabel pertama yaitu data pasien berdasarkan jenis kelamin. Tabel kedua yaitu data pasien berdasarkan kunjungan balik selama 1 bulan. Pada tabel ketiga yaitu data pasien berdasarkan kunjungan balik selama periode Oktober sampai Desember 2018. Dan pada tabel keempat yaitu penggunaan obat antihipertensi pada pasien hemodialisa periode Oktober sampai Desember 2018. Kesimpulan, golongan antihipertensi yang digunakan pada pasien hemodialisa yaitu calcium channel blocker atau CCB, angiotensin reseptor blocker atau ARB, beta blocker atau BB, dan diuretik. Penggunaan obat antihipertensi pada pasien hemodialisa diberikan monoterapi dan kombinasi.